Halo semuanya, sahabat-sahabat teman-teman BMI dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau bercerita tentang kejadian yang saya alami hari ini, cukup membuat saya agak sedikit shock. Saya bangun jam 9 pagi, prepare untuk pergi ke salah satu rumah sakit untuk mengantarkan seorang CC BMI, yaitu untuk mengantarkan dia menemui dokter terkait penyakit yang dia alami. Nah, yang membuat saya agak shock itu karena nggak terpikirkan sebelumnya. Penyakit yang dianggap remeh itu ternyata sangat berat. Hari ini tanggal 19 September 2024. Saya bangun pagi jam 9, lantas bersiap-siap diri untuk berangkat pergi ke rumah sakit Chung Kwan O, mengantar satu CC yang dalam keadaan sakit dan sedang dalam pemeriksaan atau konsultasi dengan dokter. Pada awalnya CC ini memang sakitnya itu sakit kanker, tapi stadium 1. Itu di pemeriksaan ya, dalam pemeriksaan kedapatan sakit yaitu kanker dalam masih stadium 1. Jadi intinya kami berharap bahwa hari ini diobatin dan sembuh begitu, karena kan masih stadium 1. Dan dalam pikiran kami mungkin CC ini nanti mau dikasih obat apa supaya sembuh atau bagaimana. Tetapi ternyata setelah sampai di rumah sakit, setelah diperiksa dokter dan lain sebagainya, ternyata bukan kanker stadium 1, melainkan kanker stadium 4. Sangat bingung dan shock. Saya benar-benar seperti merasakan apa yang dirasakan Cici tadi. Mendadak saya seperti sedang bergetar karena saya shock. Kok bisa? Dari mana munculnya datang kanker stadium 4, padahal kemarin diperiksa katanya masih stadium 1. Akhirnya karena di depan CC saya nggak boleh kelihatan shock ya, jadi saya tenang dan saya katakan sama CC, yang sabar, segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusi, saya bilang begitu. Tetapi yang paling membuat saya nggak tega karena CC ini baru bekerja masih belum genap 1 tahun, dan dia memang masih ingin cari uang, masih ingin bekerja. Majikan juga baik, sayang sama dia. Tetapi di saat dia menemukan pekerjaan yang cocok, majikan baik, dapat penyakit. Padahal sebelumnya nggak ada yang tahu dia sakit. Ketika di medical juga sehat. Dulunya awal-awalnya waktu di Hong Kong juga sehat, nggak ada keluhan sakit apapun. Ternyata sekarang tiba-tiba kanker stadium 4. Bagaimana nggak bingung? Sementara CC ini adalah tulang punggung keluarga. Dia adalah andalan keluarga. Dia masih memiliki anak. Saya sepertinya merasa banget kegetiran hati CC tersebut. Tetapi saya berusaha tegar di depan dia dan saya hanya katakan bahwa kita coba yang terbaik, dan kita lakukan yang terbaik buat pengobatan kamu, saya bilang begitu. Lantas saya minta dokter untuk membuatkan surat rujukan untuk pengobatan selanjutnya. Tadi Cici juga ditanya, kamu pengen berobat di Hong Kong apa di Indonesia? Cici bilang saya pengen berobat di Hong Kong, dokter. Dan akhirnya dokter membuat surat rujukan untuk ke dokter spesialis kanker, dokter bedah, dan juga dokter spesialis dokter gizi untuk mengatur makanan CC ini. Dan untuk menunggu itu 3 minggu kemudian CC akan kembali ke rumah sakit tadi di Chung Kwan O dan menemui dokter dari bagian kanker. Jadi di situ nanti akan ada penjelasan seperti apa cara pengobatannya, mungkin mau di kemo atau mungkin mau dengan pengobatan seperti apa, saya kurang tahu. Yang jelas tadi dokternya sudah menjelaskan tidak bisa dioperasi karena tumornya itu udah
termasuk tumor ganas, sehingga sudah menjalar ke hati dan bahkan sudah mulai merembet ke paru-paru. Jadi di sini sepertinya kalau mau menangis itu udah habis ya air mata, karena begitu nggak disangkanya Cece sebaik ini, senurut ini, sesopan ini. Pokoknya baik banget Cece ini, tapi kenapa bisa sakit yang tak terduga, sementara sebelumnya dia itu sangat sehat. Majikan sayang sama dia, bahkan majikan sempat menangis ketika mengetahui dia sakit. Nah, sekarang di sini yang bisa saya lakukan hanya mencari jalan bagaimana supaya Cece ini bisa berobat dengan memadai di Hong Kong. Nah, sebelum itu sambil berobat, saya ingin menanyakan mungkin di antara audien di sini, di antara penonton yang ada yang menonton channel ini, mungkinkah ada yang tahu pengobatan penyakit kanker yang mungkin kalau secara medis nggak mungkin ya, mungkin kalau secara medis katanya susah diobati atau apa, tetapi mungkin secara ramuan-ramuan tradisional mungkin apa, kalau mungkin ada yang pengalaman punya penyakit kanker sampai stadium 4 bisa sembuh, tolong dong berbagi informasi, karena saya sangat membutuhkan itu demi Cece, demi teman kita, sahabat kita, teman orang Indonesia, dan mungkin buat juga orang-orang lain yang sedang mengalami hal seperti ini. Siapa tahu ada. Kalau ada, tolong sharing, tulis di kolom komentar, dan saya akan merekomendasikan itu kepada Cece. Dan yang perlu saya mau sampaikan di sini bahwa kebaikan itu nggak akan sia-sia. Cece ini bekerja di sini memang belum 1 tahun, tetapi karena kebaikan dia, karena kebaikan hatinya, dan karena dia itu seorang yang ya benar-benar baiklah menurut saya dan menurut banyak orang. Maksudnya banyak orang itu orang-orang yang dekat sama dia gitu. Mantan majikannya dia pun sangat sayang sama dia, bahkan ketika dia sakit, mantan majikan ikut mengantar ke rumah sakit. Saya sendiri sebagai saksinya, tadi ketika saya dan Cece pergi ke rumah sakit, mantan majikannya datang mengantar dia juga, karena mantan majikannya juga sangat mengkhawatirkan tentang kesehatan si Cece ini. Jadi begitulah, orang baik selalu akan dikelilingi oleh orang-orang baik. Saya berharap dan saya berdoa semoga Cece ini sembuh dari sakit. Dan buat teman-teman semuanya yang masih sehat atau apapun, tolong jaga kesehatan kalian sebaik mungkin, karena sehat itu sangat-sangat penting buat kita. Jaga kesehatan, cukup istirahat, cukup makan, dan jangan banyak pikiran. Kendalikan stres, jangan sampai stres. Apapun pekerjaan yang dilakukan, nomor 1 harus tenang. Kendalikan emosi. Jadi bekerja dengan baik, dengan sabar, dengan tenang, dan enjoy. Itu untuk memperlancar semuanya.